Hello, welcome back, good people, with me Tisa Masi dalam podcast The Moran Experience. Seperti biasa dan selalu spektakuler, bombastis, spesial ya. Kita punya bintang tamu kali ini ada 2 orang. Kita akan bahas mulai sup. Aduh, kayaknya kalau saya tuh kayak lemah lemut, gemulai bagaimana gitu ya. Kemudian kita bicara langsung sama ahlinya dan juga yang paling mengerti mengenai itu. Apakah itu yang tadi Tisa tunjukkan? Agak bingung juga ya gayanya. Makanya nih Tisa undang mereka untuk kita diskusi, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol seru dan juga menginspirasi. Langsung saja kita sambut Wawan dan Jessie. Langsung tuh. Nah, kira-kira ada apa Kak? Mereka pasti udah menggambarkan nih ya dari t-shirtnya. Nah, ini nih atlet-atlet kebanggaan Sulteng nih ya. Karena amin. Karena sudah melalang buana untuk boxing dan juga beberapa Muay Thai dan juga beberapa ini ya. Apa sih bahasanya? Ini orang awam nih. Apa combat sport. Tisa baru tahu juga nih combat sport itu apa. Nanti kita tanya langsung nih. Welcome, terima kasih sudah datang di podcast The Moran Experience loh. Keren sekali nih. Saya juga kayak mau belajar ini biar saya semakin maco. Jangan ketawa kalian berdua ya. Nah, kita dari Wawan dulu mungkin ya. Oke, Wawan, boleh ceritain sedikit nih pertama belajar bela diri dan sampai jadi atlet itu bagaimana dan apa semua tuh yang dikuasai itu? Awal mula saya ikut bela diri itu waktu SMA kelas 2. Kelas 2 SMA. Pertama belajar bela dirinya apa tuh? Bela dirinya itu pertama karate. Oh, karate. Terus makin berjalan terus, makin ikut event, juara. Oke, pertandingan ya, eventnya ya, pertandingan. Pertandingan. Pertandingan pertama apa yang diikut Wan? Pertandingan pertama itu karate, karena basicnya karate iya. dulu kan. Di antar? Masih Kota Palu aja. Oke, masih Kota Palu. Terus saya ikut, bisa dibilang kerja lah sama orang, Muay Thai, melatih Muay Thai. Jadi habis itu melatih Muay Thai, terus kita pisah, buka camp sendiri. Oke. Pas buka camp sendiri, berinisiatif untuk cari lisensi pelatihan Muay Thai, saya ikut di Jakarta. Terus untuk cari pengalaman tandingnya, saya berani turun ikut event Muay Thai di Jakarta. Apa tuh nama eventnya? Underground Fight. Underground Fight. Yang pertama dibuat di Indonesia oleh Coach Rudy Golden Boy yang menang di Bayern Combat kemarin. Wow. Nah, itu tahun berapa itu? Tahun 2022 kan? 22. Oh, 2022 Januari ya. Berarti hampir 3 tahun ya, kurang lebih ya. Oke. Memangnya kalau buat camp jadi bahasanya boxing dan Muay Thai itu tempat pelatihannya itu namanya camp ya. Camp, jadi atau sasana. Sasana. Oke, sasana atau camp. Nah, kalau mau punya camp itu memang harus ada sertifikasinya ya, bukan sembarangan ngasal-ngasal buat camp aja, taunya camping nanti ya. Harus ada ya. Makanya ambil pelatihannya. Harus wajib itu. Harus wajib karena orang nanti kan akan bertanya juga tuh, ini lisensinya dari mana, terus pengalamannya apa? Iya. Itu harus dipertanggungjawabkan. Kan sekarang itu ya mungkin lah banyak pelatih di luar sana tidak berlisensi, tapi asal buat aja. Iya, mau mengajar begini. Iya. Ujung-ujungnya kan nanti yang cedera iya, itu betul member. Itu dia, makanya tuh Abai mau buka camp tuh ditanyain pelatihannya apa, sertifikasinya apa, katanya camping tuh di atas Bukit Silena, bukan camping camp Muay Thai ya. Oke. Nah, terus nih kita beralih ke Jessie nih. Jessie ya, betul. Jessie juga seorang atlet dan juga belajar bela diri juga nih. Nah, coba ceritain sedikit nih Jess, biar good people di manapun yang sedang nonton ini juga tahu nih
ternyata perempuan juga bisa. Ya, betul-betul. Mm-mm. Tapi ini agak beda nih Kak. Kalau dia mungkin memulai perjalanan bela dirinya itu masih dari usia yang terbilang muda Sangat ya, muda. sangat muda. Kalau saya sendiri memulainya terbilang terlambat untuk kategori usia. Kenapa terlambat? Karena saya memulainya tahun 2022. Oh, baru memulai 2022. Berarti umur saya masuk itu camp. 32. Itu baru 32 mulai tahun. masuk camp itu. Oh, oke, Dengan oke. basic bela diri nol. Oh, Jadi iya. betul-betul dimulai dari nol. Oke. Jadi bukan hanya Pertamina ya, dimulai dari nol. Oh ya, iya, mulai dari bisa aja ini ternyata Muay Thai bisa juga ya. lanjut. Terus. Itu memang betul-betul dimulai dari nol, diajar. Pelatih pertama saya ya ini. Jadi wow. member. Jadi Membernya. dulunya ini member, Member. ceritanya Oh, dulu gitu. member. Awalnya cuma main pukul-pukul gini ya, Jadi tiba-tiba diajar. Oke, diajar. Jadi wah hebat ya. Tapi itu sebenarnya tidak kepikiran tuh Kak. Hmm, Sama sekali tidak pernah terpikirkan. Mm-mm. Jadi awalnya itu cuman ikut-ikutan teman. Selain itu karena saya juga agak sedikit insomnia, jadi saya pikir oh bagus nih olahraga ini biar bisa cepat tidur. Jadi lama kelamaan pas mulai dicoba, diajar teknik dasarnya, Kok suka? mulai jatuh cinta. Terus? Jadi tertarik tuh. Masih belum kepikiran lagi jadi atlet. Setelah itu pas dia mulai mau tanding, nah beralih lagi nih. Jadi ada peningkatan. Jadi yang tadinya standar dimulai dari dasar, mulai naik kelas nih. Jadi petwork namanya, petworker. Jadi saya tuh pegang-pegang Ya. itunya. Oh, jadi oke. saya jadi sasana berjalannya. Oke, sasana itu samsak. Samsak berjalannya nih. Waduh. Samsak berjalannya. Jadi Terus latihan supaya ini kan jadi bertambah skill. Nah, setelah jadi pet worker mulai tertarik, kayaknya seru ini kalau join turun tanding. karena lihat kan orang lain kok bisa ya, kayaknya saya bisa ini. Biasa mental ini Kak, mental bangga terhadap diri sendiri. Oke. Saya lihat kayaknya boleh nih kan. Ada waktu itu masih fun sparring. Waktu ada event salah satu camp di Kota Palu itu buat event fun sparring, kemudian di-share sama teman, dikasih lihat lah dia ke saya. Saya lihat-lihat kayaknya boleh Fun nih. sparring ini masih Sparring Kota Palu ya. Masih sekota Palu, itu camp-camp sekota Palu. Oke. Jadi dia bilang kayaknya boleh juga. Oh, oke. Boleh ikut Pas nih. fun sparring kedua kayaknya kita ikut. Waktu itu fun sparring pertama kita ikut berlima ya. Kita berlima member. Jadi itu cuma untuk kelas member Kak, tidak untuk kelas atlet. Oke. Jadi itu standarnya masih Karena untuk yang fun-fun pemula aja ya. Fun sparring Kak, Oke. tidak yang hard sparring aduh mati. Jadi kita yang fun sparring dulu untuk para pemula. Di situ debut saya mulai. Waktu itu kita coba pertandingan yang istilahnya seperti kickboxing. Nah, jadi pakai tangan, pakai kaki. Sekalipun basic tangan saya waktu itu masih belum terlalu rapi. Jadi saya mulai ikut coba. Lawan saya waktu itu dari salah satu camp dan camp yang lain. Dan puji Tuhan saya menang waktu itu. Jadi mulai bisa nih mentalnya makin inilah, bisa oke. ternyata karena kan lawan muda kan ceritanya saya yang umur segini dapat lawan yang muda boleh nih ternyata boleh nih. Oke. Akhirnya bertambah lah. Kemudian dari yang mulai pakai kaki ada nih event Pertina itu apa? Pertina itu Persatuan Tinju Ya, Indonesia. Persatuan Tinju Indonesia. Kota Palu, Pasigala. Untuk Kota Iya, Palu, untuk Kota Pasigala. Palu. Oke. Waktu itu Jadi ikut diselenggarakan. lagi nih. Ikut lagi nih. Jesse, oke. Terus Ceritanya karena tahu salah satu kelemahan itu ada di tangan, jadi kenapa tidak saya mencoba berlatih untuk merapikan teknik-teknik dasar untuk bagian tangan. oke. Jadi pas waktu itu Pertina mengadakan pertandingan turnamen se-Pasigala saja, lalu Sigi Donggala. Coba-coba ikut. Oke. Sama itu, coba-coba ikut. Waktu itu di kelas timbangannya kita itu yang main ada 4 orang dan puji Tuhan, juara 1 lagi tuh di situ. Juara 1. Ya. Wow. Jadi Terus Ikut lagi event. ikut lagi itu pertandingan lain. mulai naik. Oh kayaknya boleh nih. Terakhir ikut event pas Pertina selenggarakan lagi ya.
Se-Sulteng. Sulawesi Tengah. Oke. Baru kemarin. Tahun berapa? Barusan kemarin. 2004. Ini bulan apa? Ini bulan Februari 2005. Januari. Januari. Itu Januari Januari 2005. Iya. Januari 2025. Kalau baru pas Sigala, baru sekali. Kalau pas Oke, Sigala oke. sebelumnya pas menyambut ulang tahun Kota Palu September 2024. Oke. Pas yang Sulawesi Tengah barusan kemarin Oke. Januari 2025 itu sambil cuti tuh Kak. Oh, cuti dari kerja biar bisa fokus Ceritanya ya. saya adalah seorang pegawai negeri abdi negara, ASN. jadi biar fokus, jadi sambil cuti. Demi Terima untuk kasih untuk bertanding ya. Wow, luar biasa ya. Itu juara berapa tuh? Juara Dua. Juara 2. Wah, keren loh. Kalau Wawan tadi juara berapa tuh? Itu kan eventnya langsung satu kali ketemu aja kan. Iya. Oke. Jadi lawannya itu diacak random. Oh, random. Tapi sesuai kelas timbangan. Oke. Jadi kebetulan saya lawan seorang fighter juga di Jakarta. Jadi ya puji Tuhan juara di situ. Di situ memang habis-habisan tanding. Soalnya jauh-jauh dari Kota Palu kan mau ke Jakarta. Jadi wah, Pokoknya main hajar. pokoknya ini semua Iya. semaksimal mungkin ya. Oke, jadi Jadi pun persiapan kurang di hasilnya situ Kak. Soalnya persiapan saya di situ latihan sendiri, persiapan gizi, vitamin sendiri, semuanya serba sendiri. Karena awalnya untuk mau buka ini camp ini, Mortal Camp ini. Mortal Camp ya. Oke. Nah, sekarang nih kalau ada yang nonton dan juga ternyata pengen nih juga belajar, apakah memang kalau belajar Muay Thai ya bisa sekali-sekali sih ya. Tapi masih wah parah sekali. Kan banyak yang belum tahu nih, apakah mereka berpikir belajar Muay Thai, boxing itu harus jadi atlet kah? Betul, Atau bisa hanya olahraga aja nih buat penyegaran tubuh dan juga refreshing gitu? Coba dijelaskan dulu, siapa terserah. Ya, olahraga itu memang kedengarannya ekstrim ya Kak. Kayak Muay Thai, siku, lutut. Jadi kalau kayak pertandingannya itu ngeri-ngeri, mengerikan. Mengerikan tuh. Cuman kalau untuk kayak teman-teman untuk mencari sehat, karena itu selain apa? Cari sehat itu dilatih kardio. Betul, endurance. Itu aman. Jadi tidak harus jadi atlet. Jadi tidak buat harus jadi teman-teman atlet yang mau latihan, tidak perlu ragu-ragu untuk latihan Muay Thai atau boxing atau yang combat begitu, tidak perlu ragu-ragu. Soalnya itu pertama juga itu untuk jaga diri. betul. Self defense Iya. ya. Terus Tidak- apalagi perempuan ya Iya, kan, betul. kemana-mana jalan sendiri. Iya. Kadang pulang syuting malam, jadi Iya. harus bisa bela diri itu lebih bagus Iya. ya. Oke, terus apalagi? Tidak diminta-minta itu Kak. Ada kenapa-kenapa kan tidak Betul. bisa ini. Betul. Tapi saran saya kalau umpamanya contoh ya, kalau umpamanya ada orang bawa parang atau mau dibegal teman-teman. Iya, dibegal itu tuh lagi banyak beritanya tuh. Gimana tuh menghadapinya tuh coach? Ini kan dipanggil coach nih kalau di Ya. camp. Satu jurus saja Kak. Satu jurus tuh apa? Langkah Lari. 1000. Langkah 1000 Iya. lari. Iya, Kak. Tidak mungkin Jangan kita mau lawan lawan. biarpun saya jago atau Iya. dia pakai parang atau gimana. Iya, betul. Biar sudah Ya bisa kan kalau kamu bisa lari. betul Apa ini itu bukan coach. film Kak? Betul. Dia kira ini film action Jackie Chan kan. Jackie Dia Chan bilang, ini. "Oke, kamu semua saya lawan biar kamu pakai ini ya, biar soban emas campur silver Iya. lagi ya." Aduh. Iya. Oke. Betul sekali. Jangan merasa sudah Iya. hebat, apalagi baru latihan Apa 1-2 yang kali. baru latihan, coba. Baru sama ajak sengel semua orang di jalan kamu. Oh, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Makanya itu kalau kesempatan lari itu Betul. jago-jago. Betul. Lari. Jangan Oke. Dengar tuh coach saja Langkah bilang 1000. begitu. Langkah 1000. Jurus langkah 1000. Jangan shock ya. Coach aja bilang kayak gitu. Apalagi jadi itu ya, bisa latihan untuk olahraga saja, tidak harus jadi atlet gitu. Bisa untuk apa? Melatih endurance tadi katanya, self defense, cardio, jadi lebih sehat juga. Nggak harus bertanding seperti coach-coach ini ya. Jadi
latihannya itu kalau untuk atlet ya kita betul-betul fokus ke Nah, atlet. Jadi beda porsinya beda. pelatihannya. Kalau untuk kayak member, kadang mencari sehat atau semua beda lagi. Iya, kayak jadi aman. saya cuma pakpuk-pakpuk, pukul-pukul kalau so capek menyerah begitu dan bisa lepas itu apa namanya? Glove. Nah, glove-nya lepas sudah kok capek begitu. Kalau atlet kan tidak bisa begitu, harus dipaksa semaksimal mungkin gitu. Betul. Nah, oke deh, Jessie dan Wawan, kita itu ada tradisi di setiap episode kita akan toast atau cheers ya, minum air putih bersama. Dan ini air putihnya diambil dari Himalaya sama itu tuh tim kreatif kita. Terus itu dari 7 samudra dan mata air. Nah, jadi dari ini 7 benua betul. Jadi ini benar-benar spesial khusus untuk kita punya bintang tamu. Oke, kita toast bersama ya. Bertiga. Oke. Pantas jernih, Kak. Jernih sekali, cheers. Cheers, selamat minum. Aus betul. Gimana rasanya? Langsung. Langsung tambah power kan? Salah ini. Ya salah kan ini. Itu tuh yang ambil tuh, makanya dia agak-agak catar ini. Pantas keringatan. Oke deh. Nah, gimana nih kalau misalnya ada Gen Z atau adik-adik kita atau teman-teman yang ternyata mau juga jadi atlet atau saya bagaimana mau memulai ya, saya tidak tahu. Terus saya ini sebenarnya saya tukang baklai di sekolah ini, kayak semua orang di satu sekolah saya hajar, sekolah lain saya ajak tawuran begitu. Pokoknya saya sukanya bawaannya baklai terus ini ya. Mending kan itu energinya dialihkan ke tempat yang benar dan jadi prestasi kan. Kalau menurut coach nih, bagaimana untuk adik-adik atau Gen Z atau yang baru mau memulai juga nih, yang nggak tahu harus diarahkannya kayak apa gitu. Jadi untuk para adik-adik nih, yang mau memulai untuk latihan bela diri, pertama-tama yang harus dikumpulkan itu adalah niat. Karena tanpa niat pasti sulit tuh. Kan biasa orang hanya mudah diucapkan di mulut saja, toh kayaknya sebentar saya mau latihan nih. Sebentar kali sebentar. Jadi 1 tahun. Jadi pertama-tama niat dulu. Ketika niat sudah ada, mulailah cari tahu tempat-tempat tindakan. Jadi diwujudkan dalam bentuk tindakan, cari tahu di mana kira-kira kalau saya mau latihan boxing ya pasti datang di tempat boxing. Tidak mungkin kan datang ke tempat yang lain. Tempat balet gitu kan. Atau tempat latihan apa. Pasti kalau saya mau boxing carilah tempat yang kira-kira mungkin dekat dengan rumah, siapa tahu kan. Terus yang nyaman, yang sesuai dengan kriteria adik-adik sekalian. Nanti begitu setelah ketemu dengan coachnya, pastikan kalau tempatnya itu betul-betul dilatih oleh para pelatih yang profesional. Jangan sampai pelatih yang tidak profesional nanti malah cedera kan si adik-adiknya. Kemudian pasti saya yakin coach-coachnya akan mengarahkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan bisa dilihat juga dari background masing-masing. Kalau orang yang masih nol basic pasti akan diajar sedetail mungkin basic-basicnya. Kalau orang yang mungkin sudah pernah latihan sebelumnya paling dirapikan teknik-tekniknya. Dan kalaupun ada orang yang kayak adik-adik yang ingin sekali punya mental untuk bertanding tapi karena dari sebelumnya di sekolah memang jiwa-jiwa tarungnya ada. Jiwa tarung yang belum terarahkan ini. Yang belum terarahkan betul, yang main keroyokan. Memang sudah sangat pilihan yang tepat untuk datang berlatih di tempat pelatihan bela diri. Semoga bisa jadi atlet, karena kalau ketika dia menjadi atlet, bertanding di sekolah atau bertanding di tempat yang tidak ada aturan itu sangat beda ketika mulai jadi atlet, karena dia pasti ada aturan main, tidak sembarang pukul. Mana kepalamu sini saya pukul, main incar kanan kiri, oke kan tidak seperti itu. Kalau kalau di dunia bela diri, terutama menjadi seorang atlet untuk bertanding di pertandingan yang resmi pasti ada aturannya. Jadi tidak hanya sembarang pukul, yang itulah gunanya wasit juri ada di situ. Iya, wasit juri bukan asal pukul mabok terus pukul sembarang belakang kepala dipukul sembarang, tendang, mohon maaf, bagian-bagian yang tidak boleh ditendang, yang sensitif. Itu jadi
Disitulah mereka dilatih untuk disiplin. Jadi ketika disiplin latihan, ya disiplin latihan, disiplin semuanya ya, Betul. nutrisi juga betul, ya, harus pola makan. tidur gitu-gitu. Nah itu tuh buat yang mau belajar, cari tuh tips-tipsnya tadi tuh udah disampaikan Coach Jessie ya. Nah Coach, sekarang juga tuh kayak Jessie kan punya pengalaman baru memulai di usia sudah 30-an up, terus perempuan lagi kan, itu tuh bukan hal yang mudah pasti. Banyak yang mengira, saya ini apalagi yang sudah misalnya sudah menikah, sudah punya anak dan sudah usia 30-an plus, pikirnya kayaknya udah bukan saya deh, saya ini kerjanya di dapur masak, saya ini urus anak dan lain-lain, kayaknya itu mustahil begitu. Nah, coba mungkin kasih motivasi atau tips-tipsnya bagaimana biar bisa seperti Jessie nih, sudah di usia dewasa, perempuan, tapi baru memulai bela diri dan jadi atlet tanpa basic sama sekali. Bagaimana tuh coba? Jadi ada satu kalimat yang penting, yaitu tidak ada kata terlambat untuk mencoba. Mencoba itu tidak mengapa, usia hanyalah angka. Nah, Asik, tambah ya, quotes. Oh gitu, betul sekali, betul ya. Aduh keren nih. Berarti kayak saya nih, kayak Tisa masih bisa belajar dong ya, masih bisa jadi atlet nasional, internasional, tidak kira-kira ya. Masih. Bisa enggak kira-kira saya lawan siapa tuh? Masih. Nanti kita backup dari belakang. Nanti kita begini. Iya, kalau babak belur berarti ya tanggungan lo sendiri ya. Buku kak. Aduh. Tapi sebenarnya loh, kalian nggak tahu loh, saya dulu SD tuh belajar bela diri loh. Kalian tahu bela dirinya apa? Aduh. Tai Chi. Ini tenaga dalam. Tenaga dalam, pernapasan. Oh ya. Gitu. Kok ketawain saya keren, kok udah tahu saya ini dulu preman di sekolah. Waktu saya kuliah di Jakarta saya lawan 5 preman loh di jalan. Dengan langkah 1000 langkah. Dengan cara 1000 langkah seperti Coach bilang. Oke deh. Waduh, apalagi nih mungkin dari Coach Wawan mau disampaikan ke penonton kita Good People biar bisa semangat olahraga, juga belajar bela diri, juga memotivasi orang-orang biar bisa tetap fit dan mungkin mau memulai begitu. Silakan Coach. Oke, buat teman-teman yang tawuran di sana tidak jelas, tidak ada ranahnya mau kemana, cari camp olahraga, combat sport untuk mewadahi kalian. Kita juga ini saya juga salah satu promotor TCS, Tadulako Combat Sport. Jadi buat event di mana adik-adik mau tanding, itu di situ wadahnya. Jadi para pemula, member di situ, baku pukul sudah di situ. Resmi. Iya, resmi daripada di jalan. Kebetulan di samping saya juga ketua Muay Thai Kota Palu. Nah, ketua Muay Thai Kota Palu nih, Jadi, perempuan untuk cari ya. atlet, kita sementara cari atlet Support untuk, ya. Untuk cari atlet kita support dan persiapan 2026 Porprov di Morowali Utara. Morowali. Oke. Boleh tuh grand nih. Jadi kalau yang mau cari tempat wadah untuk tanding-tanding nanti bulan Juni kita akan buat event TCS 2, Tadulako Combat Sport 2. Jadi buat teman-teman persiapkan diri kalian, terus cari camp. Pokoknya harus cari camp, bawa nama camp, kita buktikan di situ skill-skillnya kamu. Jangan asal pukul di luar. Pokoknya cari yang resmi. Iya, cari yang resmi. Yang pasti resmi dan juga camp yang sudah terlisensi, sertifikasi dan juga diajar oleh yang profesional kayak gitu ya. Oke deh, kita tepuk tangan. Oke deh, nah itu tadi sudah disampaikan tuh, kita udah dengar bagaimana untuk menjadi seorang atlet dan juga mau belajar pemula walaupun perempuan tapi jadi atlet tanpa dasar, atau yang suka berantem, jiwa tarungnya yang tinggi tadi ya, maunya berkelahi terus ajak senggol siapapun itu di sekolah, di jalan, di mana-mana ya, daripada kayak gitu mending yang resmi, disalurkan energinya ke yang tempat yang benar dan juga bisa jadi prestasi dong, dapat cuan lagi ya kan. Betul. Ada penghasilannya kan, jadi atlet, buka camp dan segala macam gitu. Oke, dia sudah berapa lama nih campnya?
Camp itu mulai terbentuk Juli 2021. Juli 2021. Berarti Ini kurang lebih kurang lebih mau jalan usia keempatnya ini. wow. Usia keempat. Usia balita nih Kak. Usia balita ya. Semoga lancar terus, makin Amin. ramai dan juga Amin. makin mengeluarkan prestasi atlet-atlet dari campnya ya. Iya. Ya, amin. Terus kita selalu juga punya tradisi nih, ada games untuk semua bintang tamu yang hadir, dan gamesnya itu beda-beda selalu tergantung apa yang dipilih ya. Jadi salah satu akan memilih milih acak dari gamesnya, nanti dibacakan dan akan harus dimainkan oleh bintang tamu. Ready? Ready. Ready tidak ready? Nanti- Ready. And this is game start. Yeay, seru sekali ya hari ini. Ini sudah ada gamesnya yang akan dipilih secara acak oleh kedua bintang tamu kita, Coach Wawan dan juga Coach Jessie ya. Ini salah satu harus memilih nih. Nanti akan dibacakan dan harus dimainkan gamesnya apa. Setiap bintang tamu beda, tergantung keberuntungan Anda ya. Oke, siap. Oke, silakan. Berhubung saya selalu tidak beruntung Kak. Oh Silakan selalu. begitu. Oh begitu. Oke. Alright. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Biasanya jebakan sih. Q&A. Aduh. Oke, berarti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita ya. Ready ya? Alright. Seputar apa nih Kak? Nah, kita belum tahu nih. Atlet. Pokoknya dunia atlet. Oke. Wow. Berarti nanti mereka yang akan disetting sendiri tanpa host ya. Iya. Oke, sip. Silakan. Kalau olahraga yang ditekuni tidak ada, kira-kira bakal jadi atlet apa? Wow. Kalau saya seandainya olahraga yang ditekuni tidak ada, maka saya ingin sekali jadi atlet maraton, atlet lari maraton. Wih, kenapa tuh lari? Karena dulunya dari SD sampai SMA kelas 1 itu saya menekuni bidang lari maraton. Wah. Oke. Next, Coach Wawan. Kalau saya, ini harus atlet ya? Olahraga. Oh, Harus olahraga. soalnya olahraga. banyak profesi saya. Stuntman, Multitasking. multitasking. Kalau tidak jadi atlet, Bela diri. cita-cita saya lalu itu mau jadi stuntman, film action. Stuntman. Iya, selain itu pelukis. Nah, itu. Sekarang itu pelukis. Iya. Kak, stuntman itu sampai dia ikut audisi di Makassar. Iya, ikut audisi. Iya, banyak film-film lah. Ya, gitu. Ya, Stuntman. ya itu sih. Apalagi pelukis, pesulap. Ya. Dulu. Zaman dulu sulap. Jadi zaman kuliah itu dipanggil kakak-kakak sulap. Bahaya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau bertanding bisa dengerin lagu apa yang bakal diputar? Jujur nih Kak, ini jujur sekali. Jujur, ketika mau persiapan bertanding, saya itu minta waktu. Itu jadi sebelum tanding saya dengar lagu worship. Biar saya Ngeri. karena Iya, betul. karena itu jantung apa semua itu mulai tidak stabil, jadi saya butuh menenangkan hati. Itu jujur. Kalau saya dengar lagu yang sekarang yang viral-viral itu yang baku pukul, baku hantam, lagu Papua. Siapa tuh baku pukul? Siapa tuh? Nah, itu semangat. iya. Pokoknya mau latihan, mau persiapan itu. Putar terus itu. Power. Iya. Beda, memang beda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau dikasih kesempatan untuk sparring dengan siapapun, pengen lawan siapa? Ini sekota Palu nih. Boleh sebutnya terserah. Di luar negeri juga boleh. Di Indonesia juga. Iya, angan-angan ya berarti. Berandai-andai. Kalau mau sparring dengan siapa, dengan adik sendiri sudah pernah waktu final boxing tinju itu.
Adik saya itu atlet juga waktu itu. Atlet pencak silat, cuman beralih ke tinju. Nah, jadi saya sudah pernah sparring dengan dia. Kalaupun dikasih kesempatan sparring, seandainya boleh meminta, siapa tahu kakak-kakak sekalian bisa mewadahi Siapa? perjalanan Siapa? perjalanan ke Thailand. Siapa tahu idola saya salah satu Smila. Woi, bisa. Smila. Salah satu fighter Muay Thai Ya. Championship. Ya. Smila atau STEM sih. Tinggi sekali. Amin. Tapi kayaknya baru babak 1 saya sudah TKO. Ampun. Kalau saya ingin tanding Adrian Mateis. Aye. Masalah berat. Oh iya, Masalah berat. Kenapa sih? Kakak Adrian Mateis itu idola saya, Kak. Beda ya. Iya. Kalau orang fighter itu malah mau bertanding dengan idola. Iya. Harus itu. Kakak Adrian Mateis, salam hormat. Woi. Itu kalau yang di sini, kalau yang di luar? Kalau yang di luar? Kalau di luar negeri? Luar negeri? Iya, kira-kira Siapa coach? Siapa ya? kan tinju kayak Muay Thai kayak Eh, siapa tahu yang Muay Thai punya. Roteng. Wah, Wes. ngeri. Jangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kejadian konyol yang pernah terjadi saat latihan ataupun bertanding. Oke, mungkin sekarang dari Coach Wawan dulu. Iya. Tunggu lah, kejadian konyol. Kejadian konyol. Oh, ada kejadian konyol. Waktu pertandingan di Jakarta. Itu iya. betul-betul Betul. sakit, saudara-saudara. Betul. Ditendang kemaluan. Karena itu tidak bisa pelanggaran. Pelanggaran, Kak. Jadi lawan saya itu di kartu kuning. Cuman saya di situ harus berdiri, harus bisa. Tidak bisa kalau saya mau harus bangkit saya situ, Kak. Harus bangkit. Cuman ya mau tidak mau pikiran sudah terganggu, pernapasan sudah terganggu. Tapi harus tetap melanjutkan. Iya, harus melanjutkan. Masa sakit luar biasa. Aset masa depan soalnya. Kak, tahu yang paling konyolnya itu apa? Sebenarnya bukan pada saat tandingnya, tapi sesudah tandingnya, Kak. Karena dia harus dibawa ke klinik. Apa namanya? Klinik pertandingan kan ada itu di Ruang- samping ruang stage kesehatannya, ruang kesehatan. ruang perawatan untuk Yang dicek periksa dokter. di situ itu dokter cantik. Oh, itu dia apa? Jadi iya mau tidak mau Jelaskan. tidak bisa berkata-kata pokoknya Jadi, Kak, konyol sekali. celana Mau tidak mau diperiksa, dibuka celana, dilucuin, terus dipegang. dipegang. Dokternya tanya, aman? Sambil pegang tuh, Kak. Sambil dipegang, aman? Kiri, kanan, aman. Kiri kanan aman? Dan dia konyol. sempat nge-freeze dulu, Kak. Nge-freeze 5 detik baru ya. Jelas itu. Iya, nge-lag. Iya Kak, aman Kak. Iya Kak, aman. Aduh. Tapi dokternya profesional. Profesionalnya Kesehatan dan iya, cuman masalahnya dokternya cantik. Asistennya cantik. Aduh. Terus yang datang dengan wajah lebam-lebam. Iya. Konyol, pokoknya konyol. Aduh, kalau saya balik lagi ke pertandingan yang Pasigala itu, Kak. Itu karena tanding lawan adik sendiri. Jadi ronde 1 sama 2 saya lawan adik saya itu sambil dengan air mata. Menangis. Jadi sambil pukul. Nah, jadi sambil air mata sambil pukul. Jadi adu kesedihan di ring. Adu kesedihan. Tidak, Kak, soalnya kan kalau beda tuh sparring sama tanding. Kalau sparring kan kita bisa ukur seberapa powernya kita untuk kita gunakan. Tapi pada saat tanding memang betul-betul harus. Iya, karena kalau tidak nanti disangkanya wasit juri, main-main ini tidak menghargai sebuah pertandingan kan. Berarti kita harus betul-betul menampilkan semua yang kita punya. Jadi pada saat menangis, adik juga sedikit menangis karena memang kita
tidak masing-masing kan punya di rumah tidak baku pukul, bisanya di atas ring ini kita baku pukul. Tapi ada yang lucu. Mamanya dibawa baku pukul saja. Nanti di rumah baku sayang. Memang orang tua saya agak beda memang. Agak beda memang. Tapi ronde 3 sudah baku hantam betul dorang. Tidak tega Kak, tidak tega. Ya, last questions. Kita lihat. Wow. Makanan favorit yang tidak boleh dimakan pada saat latihan. Makanan favorit ya. Kalau mau tanding mungkin. Nah, ini sebenarnya kalau ketika kita mau persiapan tanding kan kelas timbangan itu penting. Ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga berat badan. Karena kalau untuk tanding bukan usia yang dipersoalkan, melainkan timbangan. Ketika kita tidak masuk timbangan, kita tidak bisa tanding. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi kalau main di 52, kayak saya main itu biasa main di timbangan 52. Jadi betul-betul harus 52. Tidak boleh 52,1. Berarti range-nya saya di atas lagi begitu. Jadi betul-betul kita harus disiplin menjaga timbangan. Jadi ya, jadi kalau untuk dan kadang ini jujur ini kita suka curi-curi juga. Ini yang paling keras nih soal disiplin makanan, latihan memang ini agak keras memang dia. Saya bagian yang setengah-setengahnya. Aduh, pasti ini semua kita dipukul rata itu kalau pada saat mau tanding, semua atlet-atlet ketika mau tanding sama kan dia sebagai kepala pelatih juga, memang kita disapu rata itu, muntah pokoknya pasti dia tahu itu kalau kita ketika timbangan kita naik itu sulit Kak, sulit tidak mungkin kita sebut ini Kak, sulit. Sulit, apalagi saya masih ya tipis-tipis curi makanan-makanan yang saya ingin. Kalau ini. Kalau saya pas mau tanding ya atau latihan itu kalau saya karena ini saya termasuk ya salah satu masih aktif fighter pro. Ya. Jadi kalau persiapan untuk tanding itu betul-betul makanan-makanan yang saya suka yang memang sebenarnya semua makanan saya suka. Apalagi ngemil, saya paling suka ngemil. Cuman pas mau fokus untuk tanding, persiapan, itu di-cut semua. Jadi betul-betul fokus untuk persiapan itu. Soalnya pas mau tanding itu kan timbang badan. Kalau over seperti dibilang Coach Jesse tadi, timbang badan 1 on saja itu batal. Tidak bisa tanding. Jadi betul-betul disiplin. Makanya di situ atlet dilatih disiplin. Makanya kalau ingin mau makan sebenarnya semua, apalagi ngemil. Saya paling suka ngemil. Cuman mau tidak mau harus ditahan, dikorbankan. Cuma yang saya paling sukakan itu, kalau saya lagi persiapan mau tanding, ini anak-anak dan coach-coach lain ini, mereka di depanku makan makanan enak. Saya paling suka itu betulan. Iya, selalu baterek-terek gitu. Coach mau. Makanan enak baru ini orang setengah mati batahan. Ricky ludat yang mau ditelan ini. Sama Sering itu Kak. Iya. Setelah tanding baru bisa. Setelah tanding, sama betulan. Saya pesan, balas dendam. Sebenarnya tidak bagus sih, cuman sakit hati saya betulan. Saya pesan semua. Iya. Jadi pas habis tanding itu pokoknya timbangan langsung melunjak, betulan, langsung naik badan. Tapi sekarang lagi persiapan untuk soalnya persiapan mau tanding lagi, mungkin habis bulan puasa ada persiapan tanding di Jakarta, Prime Comité Championship, ya itu. Jadi lagi persiapan ini. Jadi ya usahakan kondisi badan sehat, jaya. Dan fit. Nah, hostnya muncul lagi nih ya. Tadi sudah games time nih dengan kedua coach kita, Coach Wawan dan Coach Jesse ya, sebagai partner dalam bisnis membuat camp ya. Coba deh di spill dikit nih. Campnya apa, alamatnya di mana, boleh di kamera, silakan. Oke, jadi
Camp kami bernama Mortal Camp dengan alamat di Jalan Emi Sailan di belakang Pizza Hut area Millennium. Jadi tinggal masuk, tanya di security saja di mana tempat latihan boxing, kickboxing maupun Muay Thai. Tempat kami terbuka untuk umum mulai dari anak-anak usia 6 tahun, kemudian kelas pelajar, mahasiswa, perempuan, dan kelas umum. Itu dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam-jam yang telah kami sediakan. Jadi bisa nanti dilihat Kak, bisa dicek di IG kami Mortal Camp dan juga Facebook kami Mortal Camp. Jadi mau tanya-tanya di situ ada nomor admin. Monggo silakan. Nah, itu ya tadi ya. Jadi kalau yang mau latihan tidak harus jadi atlet juga ya, atau mau jadi atlet juga bisa ya. Betul. Bisa dilatih juga ya di Mortal Camp. Oke deh. Nah itu kenapa tuh kalau cowok tuh jago berantem ya, nggak jago ngomong ya? Karena kalau yang jago ngomong itu sedikit ini ya. jadi itu maklum, Oke. wajar ya, itu wajar. Agak grogi tadi. Kalau disuruh bapak pukul lah. Iya, itu dia. Boleh mungkin gayanya sedikit ya. Gaya sedikit ya. Oke. Mau berdiri atau gimana nih? Nanti diwakili. Oke deh, seru sekali ya segmen kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak nih Coach Jessie. Terima kasih, Coach Kak. sudah Terima hadir kasih. di podcast kita hari ini ya. Semoga kami diundang kembali. Amin. Oke deh, good people. Akhirnya kita sudah berakhir segmen kali ini dan semoga bincang-bincang kita menginspirasi dan juga membawa dampak positif buat semua kalian yang mendengarkan dan menonton podcast kita ini. Akhirnya saya Tisa Masih, sampai ketemu di program podcast The Moran Experience berikutnya. Bye.